Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dari rangkaian Khulafa Ar-Rasyidin. Pemerintahan beliau dimulai sejak 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Beliau termasuk orang terkemuka Quraisy pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada 573 Masehi dengan nama Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amru bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di lingkungan suku Quraisy yang merupakan suku paling berpengaruh dan banyak melahirkan tokoh-tokoh besar dalam dunia Islam. Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan wafatnya Nabi Muhammad menggoyahkan keimanan mereka. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, beliau memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Setelah perang Riddah berakhir, Abu Bakar kembali melakukan pertempuran pada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi. Peperangan itu dikenal sebagai Perang Yamamah. Dampak yang terjadi dalam peperangan tersebut, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diserahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran Umar dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membukukannya. Akan tetapi, atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi para Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Untuk menghadapi kekuatan bangsa Persia, Abu Bakar mengirim pasukan tentara muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Muthanna bin Harisah. Pasukan muslim tersebut berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting melawan bangsa Persia dan merebut beberapa daerah penting di Irak dari kekuasaan Persia. Sedangkan untuk melawan kekuatan bangsa Romawi, Khalifah Abu Bakar memilih 4 panglima Islam terbaik untuk memimpin ribuan pasukan muslim di 4 wilayah berbeda, yaitu Amr bin As di wilayah Palestina, Yazid bin Abu Sufyan di wilayah Damaskus, Abu Ubaidah di wilayah Hims, dan Syurahbil bin Hasanah di wilayah Yordania. 4 pasukan muslim itu dibantu pula oleh Khalid bin Walid yang bertempur di wilayah Syria. Ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan muslim untuk membebaskan wilayah Jazirah Arab dari tangan kekuasaan bangsa Persia dan Romawi terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Tercatat ekspedisi tersebut baru tuntas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar berhasil menanamkan dan membangun kekuatan Islam dari berbagai bidang kehidupan. Di masa awal pemerintahan Islam yang sebelumnya sempat goyah karena Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq berhasil mempertahankan kesatuan umat Islam.
Ia berhasil membangun sistem sosial politik, terutama sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu faktor yang membantu keberhasilan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah sikap keterbukaannya dengan memberikan hak dan kesempatan kepada para sahabat untuk memberikan pandangan sebelum pengambilan keputusan.